Shalom saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu dari atribut Allah, yaitu kasih Allah berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Berbicara tentang kasih tidak terlepas hubungannya dengan kehidupan manusia. Pastinya semua orang ingin dikasihi. Hal ini menunjukkan kasih sebagai kebutuhan dasar manusia. Lalu, apa pendapat manusia mengenai kasih? Ada banyak pendapat orang tentang kasih, seperti kasih itu kepedulian yang mendalam atau hal-hal yang membuat hati gembira. Itu semua adalah pandangan mengenai kasih dari sudut pandang manusia. Selanjutnya, apakah kasih Allah dan kasih manusia itu berbeda? Jawabannya tentu berbeda. Kasih manusia memiliki jangkauan yang terbatas dan hanya ditujukan pada orang atau objek tertentu. Sementara kasih Allah tidaklah demikian. Kasih Allah tidak memiliki batas dan tidak pernah berubah serta ditujukan untuk objek tertentu. Wujud nyata dari kasih Allah ini ditujukan kepada dunia dengan mengorbankan Yesus Kristus sebagai korban penembus dosa manusia. Salib Kristus sebagai rumusan tertinggi dari kasih Allah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai definisi kasih. Jika berbicara tentang kasih, akan terlintas pemikiran mengenai suatu hubungan yang terjalin di antara dua oknum atau lebih. Ada 4 jenis kasih menurut pemahaman Yunani. Yang pertama itu adalah kasih agape. Kasih ini berbicara tentang kasih Allah kepada ciptaannya dan merupakan kasih yang paling tinggi nilainya. Yang kedua adalah kasih phileo. Kasih phileo berbicara tentang hubungan antara manusia seperti kasih seorang sahabat. Selanjutnya itu adalah storge. Storge merupakan kasih seorang orang tua kepada anaknya. Dan yang terakhir adalah kasih eros, yaitu wujud kasih antara wanita dan juga pria. Nah, kata yang paling umum digunakan di dalam PB adalah agape atau agapao. Unsur dari kasih agape ada 4, yaitu kebajikan, kegigihan, kasih karunia, dan kemurahan. Dalam Yohanes 3 ayat 16, jenis kasih yang dipakai ialah agape atau agapao, dan unsur kasih yang paling mendekati ialah kebajikan Allah. Hal tersebut merupakan perhatian Allah bagi orang-orang yang dikasihinya. Kita masuk ke dalam eksegesis teks. Dalam eksegesis teks Yohanes 3 ayat 16. Kata pertama yang saya eksegesis yaitu kata kasih Allah. Kasih Allah berasal dari kata Yunani, yaitu egapesen, dari kata dasar agapao yang secara literatur menunjukkan kasih Allah atau menyatakan bahwa Allah mengasihi dunia. Dalam hal ini, Yohanes ingin menegaskan bahwa Allah sangat mengasihi dunia yang dijadikannya, beserta segala isinya, dan yang paling berharga ialah manusia. Oleh sebab itu, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang ada di dunia, dan inilah yang menjadi kebenaran yang mendasar. Hal yang mengagumkan di mana kasih ini dicurahkan secara langsung kepada mereka yang tidak berjasa atau tidak pantas menerima kasih. Kasih Allah memiliki tingkatan yang tertinggi dari segala kasih yang ada di dunia dan tidak ternilai. Kata kasih Allah sendiri merupakan wujud kasih yang diwujudkan dan dapat dilihat di mana pengungkapannya
Pengungkapan terjelas mengenai kasih-Nya tersebut terdapat dalam karya penebusan Kristus di atas kayu salib, dan ini merupakan pembuktian kasih yang lebih mahal dibandingkan dengan kasih yang dimiliki oleh manusia. Kasih Allah ini juga merupakan kasih yang rela berkorban demi orang lain. Artinya, kasih ini tidak mengutamakan kepentingan sendiri, melainkan mengutamakan keselamatan orang banyak. Hal ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Allah menaruh perhatian besar terhadap orang percaya yang ada di dunia ini, sehingga melakukan suatu pengorbanan yang luar biasa. Kata selanjutnya yang saya eksegesis yaitu mengaruniakan. Kata mengaruniakan identik dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Yunani, mengaruniakan yaitu edoken, yang berarti memberikan atau menyerahkan. Dalam teks Yohanes tersebut, Yohanes berbicara mengenai segala sesuatu yang telah Allah berikan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Selanjutnya itu beroleh hidup ya. Beroleh hidup diambil dari bahasa Yunani yang diartikan memiliki hidup. Secara literal, arti kata hidup ditunjukkan kepada hidup atau jasmani, hidup baru, hidup atau kebangkitan, dan hidup dalam arti kekekalan. Nah, dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kasih Allah adalah wujud nyata dan yang paling kuat dan paling agung. Kasih-Nya tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata yang dilakukan dengan memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, sehingga semua orang menjadi percaya dan tidak binasa, melainkan memperoleh suatu hidup yang kekal. Kasih Allah dalam Yohanes 3 ayat 16 ini berbicara tentang kasih yang ditujukan untuk karya penyelamatan manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus. Allah mengasihi manusia karena kasih itu pada hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Kasih yang Allah miliki adalah kasih yang murni dan kasih yang rela berkorban. Di dalam karya keselamatan yang diberikan Allah, manusia yang percaya kepadanya juga mendapatkan kepastian hidup, di mana setiap orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes berulang kali menjelaskan bahwa yang mengambil peran besar dalam menyelamatkan manusia ialah Allah atas dasar kasih-Nya kepada manusia yang telah Ia ciptakan, yang merupakan gambaran yang serupa dengan Allah. Karena begitu besar kasih Allah, kalimat ini merupakan sebab dasar yang membuat Allah memberikan anaknya untuk manusia. Hal ini merupakan maksud Allah yang positif dalam Kristus, yakni keselamatan orang berdosa. Kesimpulan dari pelajarannya saat ini, yaitu berdasarkan semua penjelasan mengenai kasih Allah, dapat disimpulkan bahwa kasih Allah adalah salah satu sifat Allah yang mendasar, yang memiliki nilai terbesar di mana Allah telah menyerahkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, ke dalam dunia. Hal ini dikarenakan Allah ialah kasih, sehingga Ia memberikan kasih tersebut kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerima kasih tersebut. Ia sangat mengasihi setiap manusia yang diciptakannya, supaya setiap orang memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Setiap manusia juga harus hidup dalam kasih sama seperti kasih yang telah Allah tujukan kepada manusia untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya lewat penyerahan Kristus dengan maksud agar setiap manusia percaya bahwa mereka telah diselamatkan dari kebinasaan dan mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 inilah yang merupakan tema sentral dari sejarah keselamatan dengan penyerahan Kristus ke dalam dunia atas dasar kasih Allah yang sangat besar. Kasih inilah yang menunjukkan kesempurnaan tabiat Allah. Dan aplikasinya, yaitu kasih Allah merupakan wujud kasih tertinggi di antara kasih yang ada. Allah sangat mengasihi manusia sehingga Ia merelakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Tujuan utamanya agar orang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Untuk itulah,
Kita yang telah menerima kasih Allah harus merefleksikan kasih tersebut di dalam kehidupan sesama dengan tulus karena Allah telah menunjukkan wujud kasih-Nya yang tulus telah lebih dahulu kepada manusia yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Allah melayakkan kita sehingga kita dapat menerima kasih tersebut. Kasih tersebut juga tidak harus menjadi terang. Kita juga harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia dan di antara orang-orang yang belum mengenal Allah. Sekian dari kebenaran yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu atribut Allah, yaitu kasih Allah berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Semoga saudara-saudara yang menonton dapat terberkati. Shalom.